نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والذين اتبعوا باحسان الى يوم القيامه عما بعد قال الله تعالى في القران الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما على قوم والله يؤتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua sehat jasmani sehat rohani. Amin. Alhamdulillah. Malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya sehingga Bapak Ibu bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Karena kita bisa duduk di sini ini atas kehendak Allah, atas pilihan Allah. Dan niat kadang-kadang memang tidak bisa hadir. Hakikatnya sebenarnya memang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesibukan sehingga tidak bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu. Maka kita yang hadir di sini terutama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita bersyukur insyaallah akan ditambah terus oleh Allah untuk istiqomah duduk selalu di dalam majelis ilmu. Amin. Ya Allah. Karena sama-sama yang tidak ketahui bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Allah dengan dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Jasmani ya makanan jasmani, minumnya putih, makanannya kacang, nasi, itu jasmani. Dan jasmani kita ini terbuat dari tanah. Tanah itu kalau lagi hujan becek. Kalau lagi sekarang ini lagi panas, panasnya. Maka begitu juga manusia tergantung dengan seperti bagaimana tanah. Kalau kena air becek, nah matahari kering. Kita juga sebagai manusia akan diciptakan dari tanah yang begitu. Kalau di masjid, masya Allah, karena ini masjid musola ini adalah suasana malaikat, ya. Kita ikut amal-amal malaikat. Hati tenteram, zikir bisa khusyuk, sholat sunat, pengen nambah lagi. Itulah suasana. Tapi kalau suasananya suasana lalai, ya ikut lalai. Yang dari masjid pakai gamis. Kalau suasananya habis itu suasana nongkrong dan ya joget. Ya tergantung suasana. Nah, itulah kita sebagai manusia penting mencari suasana agama, termasuk salah satunya adalah majelis ilmu. Penting. Kenapa kalau kita tidak mencari suasana agama, kebanyakan kita 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu pekan, itu kebanyakan suasana kita suasana duniawi saja. Dari bangun tidur sampai tiduran. Kebanyakan suasana kita, kalau kita awal longgarkan waktu kita untuk suasana agama, ya, akhirnya kelindes terus. Akhirnya pagi cari dunia, malam cari dunia, sampai mimpinya pun mimpi dunia. Akhirnya meninggal dunia. Kasihan ya. Nah, ini pentingnya kita cari suasana agama supaya minimal menetralisir
pikiran-pikiran kita yang kadang-kadang sumpah agama. Dan yang kita di sini kita lihat semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga semua masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan, lanjutkan. Hadis berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istaghfirtum faghfiru muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah hatta annaha sadat. Wa Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini adalah istri yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati kalau ada buku-buku yang mengomentari Sayyidah Aisyah, itu bisa dipastikan buku itu adalah buku Syiah. Ini yang diserang kebanyakan Sayyidah Aisyah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kok di buku itu mengomentari buku? Bahaya. Menghina, mencaci sahabat, hukumnya kufur. Kenapa? Karena sahabat itu mereka Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka diridhoi oleh Allah dan Allah ridho kepada mereka. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhu. Jadi tidak hanya sahabat itu radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah saja ridho kepada mereka terus kita mencaci maki mereka. Nah, ini salah satu ciri khasnya Syiah. Hati-hati dalam saya sering suarakan di mana-mana sama di kajian-kajian saya, terutama anak-anak muda, karena yang diincar kebanyakan anak muda dan sekarang sudah mulai semarak. Ya, akan bosan karena memang yang mereka incar itu anak-anak muda yang masih, apalagi dia mau hijrah, masih mau cari pengajian, akhirnya lewat YouTube salah nonton, cari link ini itu, maksudnya malah ke Syiah. Karena di Syiah itu Pak ada kawin mut'ah, ada kawin kontrak. Ini hati-hati anak muda. Saya terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 100.000. Kontrak gitu. Iya, bukan tunai, kontrak. Dalam kontrak 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun kita dibatasi, cerai sudah. Nah, ini alhamdulillah. Ini sudah bukan syariat Islam lagi. Nah, Sayyidah Aisyah ini termasuk dicaci maki sama mereka. Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka paling memuji-muji Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah karena ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah sebelum nikah dengan Rasulullah, beliau juga punya mainan-mainan, kalau bahasa kita sekarang boneka-boneka. Jadi kalau anak kita kecil, masih kecil punya mainan boneka-bonekaan itu boleh-boleh aja. Ini kadang-kadang kan ngejosen terlalu semangat. Ini apa ini, makhluk ini? Tidak boleh. Namanya anak-anak, tidak apa-apa. Sayyidah Aisyah juga begitu. Maka Rasulullah kadang-kadang main lomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Keratan baginda Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Dan ini adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata,
La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Jadi Rasulullah berjuang habis-habisan di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Padahal waktu di Mekah itu banyak orang-orang yang tidak melihat nurnya Rasulullah. Ini kadang-kadang memang begitu. Cahaya itu kalau terlalu dekat silau. Kadang-kadang perlu dijauhin dulu cahayanya baru kelihatan cahaya. Tapi kalau terlalu dekat silau. Kadang-kadang begitu. Tidak semua, tapi sepertinya kebanyakan begitu. Pesantren besar pesantrennya. Tapi orang-orang kampung sekitarnya malah nggak pesantren itu. Orang-orang mana-mana malah pesantren ke situ. Kenapa? Karena cahayanya kalau apa yang dekat-dekat itu kesilauan. Silau, padahal itu cahaya besar. Orang sekitar pesantrennya malah nggak mau ke situ. Orang jauh-jauh dari Sumatera, dari mana-mana datang. Yang dari jauh malah melihat cahaya. Tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, ini cahaya dulu Rasulullah ketika di Mekah, mereka banyak yang belum beriman, orang-orang kafir Quraisy. Ya kata ulama sepertinya mereka memang kesilauan dengan cahayanya baginda Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtaja ila suruji. Setiap rumah yang ada baginda Rasulullah SAW, maka rumah itu tidak perlu lampu lagi, karena dengan cahaya mukanya Rasulullah sudah menerangkan rumah tersebut. Rasulullah orang kok melihat ganteng begitu, cahaya begitu, kok nggak beriman, kan kebangetan. Kalau kita pikir secara logika, tapi hidayah dari siapa? Allah. Sampai Rasulullah sendiri ketika dengan paman beliau yang tercinta Abu Thalib, sampai Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasul, kekasih Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cinta. Walakin yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kadang suami didoakan sama istrinya, ya Allah, berilah hidayah sama suami saya supaya bisa jaga sholat 5 waktu, supaya dia bisa sholat berjamaah. Tapi kalau dikasih hidayah, tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, ya Allah, istri saya ini cantik, ya Allah, tutuplah auratnya, ya Allah, supaya dia dapat hidayah pakai hijab, supaya auratnya untuk saya aja, jangan diumbar dilihat sama orang lain. Tapi kalau belum dikasih hidayah tetap tidak bisa pakai hijab. Jangan merasa kita bisa memberi hidayah kepada orang, kita hanya bisa nyampaikan, tapi hidayah dari Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Inna ma'ana qasim wallahu yu'ti, kata. Saya hanya membagi-bagikan, tapi Allah yang memberi. Itu Rasulullah, apalagi kita. Kadang-kadang kita pikir, kenapa orang susah men ya? Bukan susah men, memang belum dikasih hidayah dari Allah. Jadi kalau kita menyampaikan dakwah, menyampaikan agama kepada siapapun itu, maka supaya hati kita itu legowo, supaya hati kita itu plong, ya serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita merasa ngasih hidayah kepada orang lain, susah hidupnya. Gak bisa kita mau jungkir balik, mau kalau Allah nggak berikan hidayah, Nabi aja yang kekasih Allah saja diberikan ayat tadi maaf berarti Allah yang diberi. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, maka mudah-mudahan kita termasuk adalah hamba-Nya yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Soalnya ada salah satu buktinya yang bisa duduk di sini. Bisa cinta dengan musola, bisa cinta dengan masjid. Di tengah-tengah umat ini dalam keadaan jangankan masjid, sholat aja ditinggal
ditinggalkan itu biasa-biasa. Mungkin di antara kita dulu pernah merasakan itu, Pak. Ninggalin sesuatu ya nggak apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa. Itu kayak nggak ada pernah bersalah, ya nggak pernah susah, ya biasa. Padahal sholat itu, Pak, kayak kita masuk kerja itu loh. Coba nggak masuk kerja, berani nggak? Nah, yes. Itu baru kerja dunia. Baru takut sama bos yang kadang-kadang bisa jadi bosnya itu mati duluan daripada kita. Kita takutnya minta ampun kalau nggak masuk kerja. Waduh. Nah ini sholat 5 waktu ini dari Allah diwajibkan. Bisa aja Allah kasih waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa langsung dari jam 4:30 terus jam 6, 7, 8 langsung pagi bisa. Tapi nggak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu sayang kepada kita. Subuhnya pagi, zuhurnya siang, asarnya sore, maghribnya sudah mulai ke malam, isanya mau tidur. Itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena setiap kita sholat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita bisa assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah. Jadi harapannya dari sholat subuh tadi kita berbuat perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah sampai zuhur. Mungkin matanya salah lihat, kadang-kadang malah sengaja lihat, bukan salah lihat, sengaja lihat. Ini sering saya sampaikan juga, lihatnya bentuknya sudah sholat, iklannya suami-suami, joget-joget. Ada perempuan joget kelihatan auratnya nggak pernah yang ngotot juga. Mereka sengaja dilihat. Dari subuh sampai zuhur ada mata salah lihat, telinga salah mendengar perkara yang tidak disukai sama Allah. Bicaranya ada bicara yang tidak baik. Langkah kakinya juga mungkin ada yang dipegang, juga ada yang tidak baik dengan tangannya. Nah, dengan harapan nanti ketemu zuhur, dimulai dengan wudhu, sudah digugurkan dosa-dosanya oleh Allah, kemudian disolatkan kita dengan sholat zuhur, harapannya dosa yang tadi dari subuh sampai zuhur semua diampuni oleh Allah. Amin. Maka Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya orang yang menjaga sholat 5 waktu ke masjid ataupun sholat, dia seumpama seperti antara tempat dia kerja dengan rumahnya seperti ada 5 sungai. Di tempat kerja dia misalnya bengkel lah yang penuh dengan oli misalnya. Tempat kerja dia kotor. Kata Nabi, andaikan di antara dia dengan rumahnya dia pulang, dia melewati 5 sungai. Maka kata Nabi, apakah sampai rumahnya dia tidak bersih? Bersih nggak Pak? 5 sungai, rendam lagi, keluar, rendam lagi, keluar, rendam lagi sampai 5 kali. Sampai rumah insya Allah bersih. Begitulah perumpamaan kata Nabi, orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Semoga kita diberi hidayah untuk sholat berjamaah. Amin. Yang baru maghrib isya ya istiqomah. Ditambah subuh, maghrib, isya, zuhur, ya tetap berjamaah walaupun di kantor, di pabrik, tempat kerja. Sholat asar ya diusahakan tetap berjamaah. Kalau tempat kerjanya agak jauh, biasanya sholat maghribnya hati-hati. Lebih baik sholat maghrib dulu baru pulang daripada perjalanan baru lepas sholat maghribnya, akhirnya sholat maghribnya dikodok. Boleh nggak saat mengkodok sholat maghrib? Ya sekali-sekali mah mungkin lagi darurat mah boleh, kalau sering kali jadi kodok kita nanti. Mengkodok. Kita tahu nih, kalau berjalan sudah tahu pasti ini mengkodok maghrib, ya berarti jangan ragu. Ini mementingkan sholat. Maka ketika lagi hijrah ba'da tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Fathul Mekah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka orang-orang Mekah ditinggal oleh Rasulullah, orang Madinah nyambut betul-betul kedatangan Rasulullah. Rasulullah hijrah pertama ke Taif, semuanya nggak mau
malaikat sudah emosi semua, Pak. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu mau apain? Tinggal perintah nih, 86. Perintah, saya tumpulin gunung ke Taif. Apa kata Rasulullah? Fa inna la ya'lamun, mereka tidak tahu. Semua mengikuti Rasulullah sampai berdarah sampai kaki beliau itu penuh dengan darah. Itu hijrah pertama. Hijrah yang kedua ke Habasyah. Di negeri Habasyah beliau diterima, diwakilkan dengan para sahabatnya, diterima para sahabat, tetapi tidak boleh menyebarkan atau orang rajanya di situ tidak ikut menerima agamanya Rasulullah. Tapi untuk tinggal boleh-boleh, sehingga agama tidak menyebar di Habasyah. Yang ketiga, hijrah ke kota Madinah Munawwarah. Dulu namanya Yasrib. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke situ jadi Madinah Munawwarah yang memancarkan cahaya hidayah. Ketika masuk kota Madinah, semuanya, bapak-bapaknya, mamanya, anak kecilnya menyambut kedatangan Rasulullah yang sering kita berselawat. Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Selawatannya, muji-mujinya kaum Ansor atau orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah. Maka Madinah dipilih oleh Allah untuk kuburannya, untuk makamnya baginda Nabi Muhammad. Rasulullah lahir di Mekah, meninggalnya di Madinah. Wafatnya di Madinah. Setelah di Madinah, akhirnya banyak juga orang-orang masuk Islam di Mekah. Singkat cerita, Rasulullah akhirnya Fathul Mekah, membuka Mekah. Padahal orang-orang yang dulu mencaci maki, yang menyiksa para sahabat, ya Masya Allah, ketika Fathul Mekah dijaga semua oleh Rasulullah. Yang sembunyi di rumahnya Abu Sufyan akan dijaga, yang sembunyi di rumah fulan akan dijaga. Nggak ada yang dizalimi sama Rasulullah. Itulah Islam, tidak ada boleh dendam. Tidak ada boleh dendam. Padahal dulu masuk mencaci maki, maka akhlak yang mulia, akhlakul azimah, akhlak yang agung, itulah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya dilindungi di Fathul Mekah. Akhirnya banyak yang masuk Islam ketika Fathul Mekah karena memang sudah takut, sudah dikuasai oleh orang Islam. Nah, orang-orang yang ikut-ikutan masuk Islam ketika itu, maka juga suatu saat bisa copot imannya karena juga ikut-ikutan dengan yang lain. Kalau bisa kita tuh iman bukan karena iman hanya iman keturunan. Kalau iman kita hanya iman keturunan, iman hanya ikut-ikutan, nanti begitu ditawarin Indomie, copot ini iman. Daripada nggak makan udahlah, mendingan Indomie dah. Jangan. Iman itu jangan iman keturunan. Walaupun alhamdulillah dengan sebab keturunan kita mendapatkan iman. Tapi betul-betul bagaimana tahu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, bagaimana iman kepada malaikat. Betul-betul ngerti, betul-betul tahu gunanya ini. Iman yang benar sehingga menuntut kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di Fathul Mekah semuanya dilindungi oleh Rasulullah. Fathul Mekah. Maka di sini sampaikan ketika setelah Fathul Mekah lah hijrah ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Lah kok sekarang itu kok ada hijrah-hijrah itu gimana Ustaz? Ada Vespa hijrah. Ada motor King hijrah. Ada komunitas apalagi? Off-road hijrah. Ada komunitas artis hijrah. Itu kok ada hijrah? Kan tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Beda.
Ini maksudnya setelah dulu dari Makkah hijrah ke Madinah, setelah Fathu Mekah maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah lagi sudah. Kenapa? Dulu ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, karena dulu masih Darul Kufur, masih kampung atau negaranya orang-orang kafir. Tapi setelah Fathu Mekah maka menjadi Darul Islam. Jadi Islam. Maka kalau kita kadang-kadang di kampung kita, di negara kita, atau di daerah kita sulit untuk mengamalkan agama, itu sangat kadang-kadang wajib hijrah, itu bukan cuma sunnah, wajib. Yang di tempat enaknya sholat, tempat ibadah, malah hijrah ke tempat yang tidak atau sulit untuk ibadah. Terbalik, harusnya yang di tempat kita memang sulit, hijrah ke tempat yang mudah untuk ibadah. Walakin jihad wa niyatun, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, tetapi yang ada jihad dan niat. Jihad, berangkat untuk perang, paling tidak niat. Nah sekarang mau perang apa? Kita belajar berjauh. Jepang juga gak ada. Perang apa? Yang paling penting sekarang adalah perang dengan hawa nafsu kita sendiri, itu ya. Perlu kita perangi. Jihad dengan hawa nafsu kita. Kadang-kadang sibuk kita memikirkan orang lain, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Kadang kita melawan hawa nafsu, ngantuk, matanya musuh saya minta ampun. Sampai ulama-ulama dulu itu untuk menjaga zikir malam, mereka tuh bikin tempat cuman satu tempat dudukan buat silat tok cukupnya, yang lainnya kolam ikan, kolam air. Jadi silat duduknya cuma sempit, dikit kalau ngantuk nyemplung, gitu. Saking supaya bisa jaga zikir. Kalau ada bantal, ada kasur yang bikin enak tidur, mereka tinggalkan supaya nggak enak tidur, supaya menjaga zikir malam. Ya kita nggak usah begitu amat, tapi paling tidak yang fardu kita tingkatkan terus mengamalkan. Mulai kelas lagi, naik kelas lagi, silakan. Jihad waniyatun, sekarang tidak ada jihad, yang ada, walaupun di negara-negara yang lain masih ada Pak ya. Jihad kita ya sekarang ini paling tidak dengan jihad untuk keluarga, mencari nafkah termasuk jihad. Maka orang syahid, orang mati syahid, orang yang telah jihad kan dihukumi mati syahid. Mati syahid ini ada 3 perkara. Orang ada syahid dunia, ada orang syahid akhirat, ada orang syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu dia yang dinilai dia seperti orang mati syahid ketika di dunia. Itu orang syahid dunia. Nanti saya kasih contoh. Orang syahid akhirat itu apa? Orang yang sepertinya dia di dunia bukan syahid, tetapi di akhirat dia dihukumi syahid. Yang ketiga, orang syahid dunia akhirat, dia di dunia, ya di akhirat dia diperlakukan seperti orang mati syahid. Orang syahid di dunia saja apa? Orang anggap dia di dunia ini seperti orang mati syahid. Orang mati syahid itu Pak tidak boleh dimandikan, biarkan darahnya yang mengalir itu dibiarkan saja, tidak boleh dimandikan, dikafani. Jadi berarti dia syahid. Perangnya juga perang agama, bukan perang konyol. Nah orang-orang yang syahid ini, tetapi di hatinya cari dunia, di hatinya supaya dibilang pahlawan. Nah orang yang begini di dunia dia diperlakukan seperti orang mati syahid, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala syahid. Ini orang syahid dunia, tapi di dunia dia diperlakukan orang seperti mati syahid, tidak dimandikan dan lain-lain, darahnya tetap dibiarkan. Kemudian yang kedua, syahid akhirat, di dunia dia diperlakukan seperti orang yang tidak mati syahid, ya seperti biasa, dimandikan biasa. Siapa itu? Ya di dalam hadis kan banyak tuh orang yang melahirkan, dia meninggal, dia dihitung mati syahid. Ini syahid akhirat. Bukan berarti dia nggak dimandikan, enggak. Di dunia dia seperti tidak orang mati syahid.
dia dimandiin, dia dikafani seperti biasa, dia disolatkan seperti biasa. Di dunia seperti tidak mati syahid, tapi nanti dia di akhirat dihitung seperti orang mati syahid. Seperti orang yang membela keluarganya dirampok, dia berantem sama rampok, dibunuh, termasuk dia mati dalam keadaan syahid. Orang yang ketiban sesuatu benda yang berat, misalnya gempa bumi, ketiban rumah, mati, meninggal, wafat, ini juga termasuk dihitung mati. Orang yang di lautan tenggelam, mati dalam keadaan tenggelam, kata Nabi, juga termasuk orang mati. Orang yang malam hari dia dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan berwudu, kata Nabi, kemudian malamnya itu mati dalam keadaan berwudu, tidur kebablasan. Sebelum tidur wudu, tidur bablas sampai kubur, nggak bangun-bangun. Nah, orang yang begini tidur dalam keadaan berwudu juga dihitung mati. Nah, ini namanya syahid akhirat. Di dunia dia diperlakukan seperti tidak orang mati syahid, tapi di akhirat dia mendapatkan pahala mati syahid. Yang terakhir syahid dunia adalah orang yang maju ke medan perang niat karena Allah, toh saja tidak ta'ala, ya di dunia diperlakukan seperti orang mati syahid, di akhirat pun dia dihitung orang berpahala mati syahid. Masya Allah. Maka kita harus husnuzon aja kalau ada gempa bumi, ada apa, nggak usah kita bilang wah itu azab Allah, memang tempat itu tempat maksiat. Kasihan lah. Kita husnuzon, insya Allah orang-orang beriman di situ semuanya mati syahid semuanya. Wa idza tunfirtum fanfiru, kata Nabi, apabila kalian disuruh untuk berangkat berjihad, fanfiru, maka berangkat. Nah, di suatu saat mungkin bukan zamannya kita, mungkin zamannya anak kita, mungkin zamannya cucu kita, atau mungkin zamannya cucu kita, nanti akan terjadi lagi perang yang namanya perang Armageddon. Perang sudah menjelang kiamat, muncullah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, dan Islam akan jaya sekali lagi di dunia ini. Kadang-kadang HP ini lebih-lebih dari narkoba, Pak. Coba anak-anak Bapak yang sudah kecanduan main HP ini, begitu diambil HP-nya itu pelangak-pelongok dia, pelangak-pelongok, disihir dia sama HP itu. Makanya harus ada gerakan meminimalkan HP. Gak usah memberantas HP lah, meminimalkan HP. Setiap pada maghrib sampai jam 9 stop HP. Ngaji kayak zaman dulu lah. Dulu kan gitu, sebelum maghrib bapaknya, ibunya nyari anaknya mana, ini dicari suruh pulang ngaji. Sekarang kadang-kadang nggak dicari, bodoh amat udah pada main di PS, di internet, mana dibiarin aja. Kalau zaman saya masih kecil, waduh, udah sama ibu saya. Sebelum maghrib pokoknya sudah sampai rumah. Habis mandi, sholat maghrib di masjid, ngaji sana sama ustaz. Nah, kalau kita masih bisa ngaji, yang ngajarin ngaji di rumah, alhamdulillah. Kalau bisa mengenal huruf Arab, mengenal Al-Fatihah anak kita dari kita sendiri. Kenapa? Karena nanti Al-Fatihah dia yang untuk dia baca sehari-hari sampai dia mati, itu mengalir pahalanya kepada kita orang tuanya. Sayang kalau kita ajarkan ke ustaz, tapi pahalanya melahirkan ke ustaz itu. Biar yang lain-lain sama ustaz nggak apa-apa, tapi khusus Al-Fatihah, ngaji-ngaji dasar sama kita di rumah, terutama ibu-ibu di rumah. Nah, ini dibiasakan lagi. Kita hadis binikmah, Pak. Saya bersyukur kepada Allah. Saya program ya, anak saya megang HP cuma Sabtu Minggu, enggak anti HP enggak, tapi Sabtu Minggu doang. Selain itu enggak. Awal-awal kayak orang kecanduan, Pak. Masya Allah, ngomong gitu. Coba kalau saya anak dikasih HP, ngomong, marah-marah, uring-uringan. Saya bilang, wah ini bahaya, lebih-lebih dari narkoba. Iya, handphone lebih-lebih dari narkoba, kan nggak ada narkoba begitu, guling-gulingan. Ini fitnahnya sudah mulai sampai seperti ini. Semoga kita melindungi dari fitnah-fitnah yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Muttafaqun alaih. Ini hadis. Kalau ada hadis disebutkan muttafaqun alaih, berarti hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam. Cukup ya? Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala terima ngaji kita malam ini dan menjadikan menyebabkan hidayah bagi kita dan para kita
umat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.